Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Pradipta Nada Fajriah. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai pelestarian lingkungan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih pelestarian lingkungan itu apa? Dan kalian juga tahu nggak sih gimana caranya lingkungan kita itu agar bisa lestari atau tetap terjaga? Jadi, pelestarian lingkungan itu merupakan salah satu usaha dan upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang dalam menjaga kehidupan yang ada di bumi ini dengan meningkatkan kesadaran di dalam diri untuk menjaga lingkungan agar tetap ada dan tidak dirusak oleh diri sendiri maupun orang lain. Karena kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk orang lain juga. Jadi, kita juga harus bisa menjaga lingkungan kita agar tetap ada dan tidak rusak ataupun punah, dengan cara merawatnya dan menjaganya. Nah, untuk mencegah adanya kerusakan lingkungan, ternyata ada 3 cara nih teman-teman. Yang pertama itu adalah cara pencegahan secara administratif, di mana pencegahan ini itu dilakukan oleh pemerintah yang mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Misalnya, karena kita sudah tahu nih, biasanya tuh di jalan-jalan terdapat spanduk atau papan reklame yang di dalamnya itu terdapat suatu kebijakan atau sanksi yang akan diberikan apabila seseorang melanggar hal yang tidak boleh dilakukan. Misalkan di sepanjang jalan itu ada spanduk seperti dilarang membuang sampah sembarangan. Apabila membuang sampah sembarangan, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp500.000. Nah, itu merupakan salah satu cara pencegahan kerusakan lingkungan dengan cara administratif. Dan biasanya peraturan itu terdapat pada undang-undang atau pasal-pasal yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut dapat mengurangi atau meminimalisir kegiatan yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan oleh masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Karena apabila masyarakat melanggar, maka masyarakat itu harus menerima sanksi yang sudah tertulis pada undang-undang atau suatu pasal. Lalu yang kedua adalah cara pencegahan kerusakan lingkungan secara teknologis. Nah, cara ini biasanya diperuntukkan pada pabrik-pabrik yang biasanya memproduksi suatu barang. Jadi, setiap pabrik itu diwajibkan untuk memiliki alat penyaring limbahnya sendiri gitu. Jadi, pabrik itu sebelum membuang limbahnya harus menyaring limbahnya terlebih dahulu agar limbah yang terbuang itu tidak merusaki lingkungan sekitar pabrik, karena biasanya sering terdapat pabrik-pabrik yang membuang limbahnya begitu saja tanpa disaring terlebih dahulu, dan tentunya itu dapat merusak lingkungan. Dan apalagi biasanya pabrik-pabrik itu membuang limbahnya itu ke sungai, dan bisa saja apabila limbah itu tidak disaring maka dapat merusak kehidupan yang ada di air. Dan cara yang ketiga adalah secara edukatif, di mana cara ketiga ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, serta pentingnya juga mengetahui bahaya yang ditimbulkan apabila kita tidak melestarikan dan menjaga lingkungan. Biasanya cara edukatif ini juga dilakukan di setiap jenjang pendidikan, karena biasanya sekolah juga memerintahkan siswanya untuk tetap menjaga kebersihan sekolah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah di tempatnya. Selanjutnya ada yang namanya pengelolaan lingkungan, di mana pengelolaan lingkungan itu merupakan salah satu upaya pelestarian lingkungan dengan cara penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan juga pengawasan terhadap suatu lingkungan. Jadi dengan adanya pengelolaan lingkungan ini, maka kita sebagai manusia juga dapat ikut serta dalam menjaga pelestarian lingkungan.
Namun di dalam pengelolaan lingkungan ini kita harus berpacu dan menaati 4 prinsip pengelolaan lingkungan. Yang pertama adalah prinsip tidak merugikan. Jadi jika kita ingin melestarikan suatu tempat atau lingkungan, kita juga harus melihat kondisi lingkungan tersebut, apakah ada makhluk hidup lain di tempat itu atau tidak. Jadi apabila kita melakukan suatu pengelolaan, kita tidak merusak makhluk hidup lain. Yang kedua adalah prinsip tidak campur tangan. Sama seperti prinsip sebelumnya, prinsip ini juga diadakan untuk tidak mengikut campuri urusan makhluk hidup lain. Misalkan kita sebagai manusia tidak memberikan hambatan kebebasan kepada makhluk hidup untuk menentukan mereka mau tinggal di mana, mau makan apa, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah prinsip kesetiaan. Jadi prinsip kesetiaan ini merupakan salah satu prinsip yang mewajibkan atau melarang manusia untuk memberikan jebakan perangkap untuk menyakiti makhluk hidup lain. Dan yang keempat adalah prinsip keadilan. Nah, keadilan ini tuh kita sebagai manusia juga kita terapkan bukan hanya sama sesama manusia aja, tetapi juga terhadap makhluk hidup lain. Karena makhluk hidup lain juga berhak hidup berdampingan bersama kita, bukan hanya manusia saja. Nah, selanjutnya adalah cara-cara yang dapat dilakukan manusia untuk mengelola lingkungannya agar tetap terjaga kelestariannya. Yang pertama adalah di lingkungan masyarakat. Sebagai masyarakat, tentunya manusia juga harus menjaga lingkungan tempat tinggalnya, yaitu ada 3 prinsip yang terdapat di dalam pengelolaan lingkungan ini. Yang pertama adalah prinsip mengurangi, yang kedua adalah prinsip memakai ulang, dan yang ketiga adalah prinsip mendaur ulang. Selain di lingkungan masyarakat, yang kedua ada lingkungan hutan, di mana dalam menjaga kelestarian hutan, kita sebagai manusia untuk bijak dalam memanfaatkan apa yang ada di hutan, seperti melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali, serta kita sebagai manusia juga harus menanamkan sistem tebang pilih apabila kita membutuhkan pohon-pohon untuk dijadikan keperluan kehidupan sehari-hari dan menggantikannya dengan tanaman yang baru. Juga kita sebagai manusia juga tidak boleh memanfaatkan hutan dengan sewenang-wenang atau dengan sembarangan, karena apabila kita memanfaatkan untuk hutan dengan sembarangan, maka kita dapat merusak hutan tersebut. Ketiga adalah di lingkungan laut dan pantai. Jadi sebagai manusia kita juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan di pantai dan laut. Yang pertama adalah dengan mengadakan reklamasi pantai, menanamkan tanaman bakau di pinggir pantai. Yang kedua adalah tidak mengambil terumbu karang yang ada di laut, dan juga kita sebagai nelayan tidak boleh menangkap ikan menggunakan bahan peledak dan pukat harimau. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus menjaga dengan baik lingkungan tempat tinggal kita, agar lingkungan yang kita tempati itu terbebas dari bahaya penyakit yang dapat menimpa kita. Dan juga dengan kita melestarikan lingkungan, maka berarti kita mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan bahwa menjaga lingkungan itu merupakan kegiatan yang penting dilakukan, dan juga pelestarian lingkungan itu merupakan kewajiban kita semua sebagai manusia. Sekian pembahasan pelestarian lingkungan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.